الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat detik ini kita masih diberikan karunia nikmat Allah, nikmat iman, nikmat sehat, panjang umur, sehat walafiat, sehingga diperkenankan kita bisa hadir di salah satu tempat yang paling mulia di dunia ini, yaitu Masjid Baitul Izzah, dalam rangka melaksanakan perintahnya sholat Jum'ah berjamaah. Semoga ini menjadikan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal saleh ini juga menjadikan wasilah penebus dosa-dosa kita masa lalu, dan juga amal saleh ini semoga dialirkan pahalanya untuk kedua orang tua yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap curah terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut ajarannya ila yaumil qiyamah, dan kita berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada mimbar yang mulia ini, khatib ingin berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran kesabaran untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya terbaik buat kita sebagai hambanya, dan yakinlah bahwa apa yang dilarang oleh Allah untuk kita hakikatnya terbaik pula buat diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengindahkan lagi apa yang nasihat yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam sunnah, ataupun nasihat para ulama tidak didengarkan lagi oleh kita, maka yang memiliki alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, akan bicara dengan alam yang saat sekarang bisa kita rasakan. Banyak bencana yang telah kita rasakan terjadi di mana-mana. Apa sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana yang bertubi-tubi kepada bangsa yang kita cintai ini? Kami menyampaikan ada beberapa hal yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa bencana yang terjadi itu bertubi-tubi dalam suatu negeri? Yang pertama adalah karena banyaknya maksiat. Al-Quran surat Yasin ayat 19 yang setiap hari kita baca, kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana terhadap kota yang kita cintai ini?
khususnya dan umumnya pada seluruh dunia. Yang kedua adalah karena banyaknya orang yang berbuat zalim, sebagaimana termaktub di dalam Quran Al-Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali penduduknya banyak berbuat zalim dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat saat sekarang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, adanya perampokan, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana yang diturunkan oleh Allah kepada suatu negeri tersebut. Yang ketiga, yang mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia, sebagaimana Al-Quranul Karim Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai saudaraku, penduduk Indonesia yang mulia, bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokoh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka berbuat zalim, akan tetapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Maka haklah untuk mereka datang bala bencana seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Lut, seperti kaum Nuh yang kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapakah tokoh tersebut? Para pemimpin kita yang sumpah dengan Al-Quran di kepalanya, demi Allah saya tidak akan korupsi, akan tetapi bukti yang melakukan hal tersebut. Siapa lagi para tokoh itu? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan hartanya berfoya-foya, sombong, melakukan maksiat dengan kekayaannya di tengah banyak orang-orang yang sedang menderita. Siapakah lagi tokoh tersebut? Para ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Na'udzubillah, subhanallah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bala bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, karena orang-orang soleh, orang-orang yang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, tapi juga kalian orang-orang soleh. Yang orang-orang soleh masa bodoh dengan kemaksiatan, bukanlah ini sikap seorang mukmin. Amar nahi mungkar adalah amal yang cerdas. Kita mengingatkan satu sama lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang kelima, bisa jadi bala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan dari Allah yang dihadirkan kepada kita agar kita hadir mahkamah kesadaran kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang membuat takut lapar, takut miskin, takut kematian, tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dari semua ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketujuh adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana kepada suatu daerah. Dan mungkin di antara kita juga banyak yang tanya. Pertanyaannya, kenapa orang yang melakukan maksiat kok tenang-tenang saja? Yang berbuat dolim malah sukses. Di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Adil. Dengarkan dengan iman di mana di surat Al-Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa mencari kesenangan dunia lalu dia menghalalkan semua cara, apa kata Allah? Kami beri, tapi di akhirat tidak mendapatkan secuil pun kenikmatan, malah nikmat di dunianya menjadi bahan bakar azab yang dirinya. Inilah nama istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu, bagaimana sikap kita terhadap bencana-bencana yang saat sekarang terjadi di mana-mana? Orang yang beriman menjadikan peristiwa apapun yang terjadi di sekeliling kita adalah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, menuntun dan membimbing kita ke jalannya dalam menunggu antrian untuk dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan di akhir titik hayat hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari di akhir khutbah ini sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bencana-bencana saat sekarang inilah karena dosa-dosa kita, dosa-dosa orang sekeliling kita. Mari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Peliharalah kami dari siksa neraka yang menyelam-nyelam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi mengasihi kami hingga saat ini ya Rabb. Berikanlah kami kesempatan untuk terbaik, memberikan amalan yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru li 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.